Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar pendataan non ASN atau pendataan tenaga honorer. Ini di aplikasi BKN ya, di laman resmi pendataan non asn.bkn.go.id. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini ada update untuk pengumuman resmi ya per 28 Oktober 2022. Tentunya ini instansi-instansi sudah melakukan pengumuman ya terkait dengan daftar nama tenaga non ASN ini setelah diverifikasi ulang oleh BKD atau instansi. Dari sini ada daftar nama yang masuk dan dihapus ya di aplikasi pendataan BKN ini. Tentunya teman-teman silahkan nanti di cross check apakah data kalian tuh masih di BKN, artinya masih masuk di database BKN ataupun data kalian itu sudah dihapus ya. Nah, teman-teman bisa cek secara mandiri. Nah, seperti informasi yang sudah disampaikan ya, bahwa untuk pendataan non ASN ini telah ditutup per tanggal 22 Oktober pukul 17.00 ya. Artinya untuk semua pendataan baik itu input data, edit data, upload dan seterusnya ini sudah ditutup, kecuali hanya untuk delete dan juga upload SPJTM. Nanti kita akan bahas teman-teman ya terkait dengan informasi terbaru ya untuk daerah mana yang sudah melakukan pengumuman resmi terkait dengan data non ASN yang sudah dilakukan verifikasi ulang. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman. Untuk daerah mana saja yang sudah memberikan informasi ya terkait dengan tenaga non ASN yang sudah diverifikasi ulang. Nah, tentunya nanti kita akan bahas di video ini. Yang pertama teman-teman, untuk pendataan ASN sudah ditutup ya. Ini sudah disampaikan di laman resmi dari BKN bahwa semua tombol input, import, update ya sudah dinonaktifkan di 22 Oktober 2022 pukul 17.00. Nah, sedangkan untuk tombol delete ya, ini untuk menghapus karena memang data tenaga non ASN ini yang tidak memenuhi persyaratan ya, itu entah karena mungkin SK-nya kurang atau dia masuk kurang dari 1 tahun, ataupun mungkin dia sebagai pengemudi ya, tenaga kebersihan ataupun tenaga keamanan. Ini untuk di tingkat admin, ini untuk tombolnya delete ya, untuk tombol menghapus data-data itu yang kemarin dimasukkan ya, ini masih aktif. Jadi ini hanya untuk di adminnya saja. Dan juga admin instansi yaitu akan mengupload ya data SPJTM, ini hanya 1 kali kesempatan. Nah, ini paling lambat diupload SPJTM ini sampai dengan 31 Oktober 2022 pukul 17. Jadi setelah data-data itu dihapus ya, mungkin karena tidak memenuhi persyaratan ya, itu nanti instansi itu nanti bisa menghapus, dan nanti terakhir adalah mengupload SPJTM. Nah, ini berdasarkan hasil verifikasi bahwa ini adalah data-data yang sudah valid dan sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB tertanggal 22 Juli ya 2022. Oke, sekarang kita akan lihat ya, ini sudah ada beberapa instansi yang mengumumkan hasil verifikasi ya setelah dilakukan verifikasi ulang ya terkait dengan data non ASN-nya. Nah, sebelumnya teman-teman, kita kemarin sudah mengumumkan ya, ini untuk uji publik ya pendataan non ASN, ini hasil verifikasi data ulang. Ini kemarin kita sudah menyampaikan untuk Kabupaten Magetan ya, ini sudah kita sampaikan di video kita sebelumnya ya. Terus yang kedua, ini kemarin kita juga sudah menyampaikan terkait di Kabupaten Sumbawa ya, ini juga sudah kita umumkan untuk di video kita sebelumnya. Nah, sekarang ini ada pengumuman ya. Yang pertama ini pengumuman ini tentang data tenaga non ASN pasca sanggah uji publik di tahap 2 ya. Dari sini ada di Kabupaten Jember ya. Ada di Kabupaten Jember ya. Kabupaten Jember ini baru disampaikan ya, ini tanggal 22 Oktober 2022 ya. Kalau di sebelumnya ini di Magetan ini 18 Oktober, kalau di Sumbawa ini 17 Oktober. Jadi untuk yang di Jember ini lebih update ya. Jadi setelah penutupan data, kan penutupan data tanggal 22 Oktober lah, ini disampaikan per 22 Oktober. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sanggah atas uji publik tahap 2 serta hasil verifikasi dan konfirmasi jabatan non ASN yang dinyatakan
dengan tidak sesuai ketentuan ya. Pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Jember bersama ini diinformasikan data non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember pada sistem pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara ini sejumlah 8.020 orang dengan rincian daftar nama lampiran surat pengumuman ini. Nah, kalau kita lihat dulu teman-teman di laman ini ya, kalau kita cek di pengumuman BKN untuk di Kabupaten Jember ini kita lihat dulu ya, ini ada berapa. Nah, ini di Kabupaten Jember ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di Kabupaten Jember ini semula ya, jadi datanya ini adalah 9.690 ya. Ini kalau kita lihat teman-teman di Kabupaten Jember ini ada 9.690, tetapi setelah adanya verifikasi ya dan konfirmasi ini menjadi 8.020 orang. Jadi ada sekitar berapa ini ya? Sekitar 1.000 orang lebih ya. Ini yang di-delete atau dalam kategori ini tidak sesuai ya dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN. Nanti daftarnya ya teman-teman nanti bisa cek. Di sini ada data tenaga non-ASN pasca sanggah di uji publik tahap 2. Pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Ini nanti teman-teman bisa cek secara mandiri ya. Jadi untuk ini nanti di sini banyak sekali ya. Mulai dari instansi dan juga mulai dari di satuan-satuan pendidikan ya. Terus nanti Pak, bagaimana untuk cara mendownload filenya ya? Seperti biasa, nanti kalian bisa cek di laman resmi kita di mastiukadia.com. Dan di sini kita sudah memberikan ya untuk informasi-informasi ini terkait nantinya pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh instansi. Ini misalkan Sumbawa, silahkan dicek di sini. Ini Magetan, lah ini Jember ya. Silahkan nanti di-download di mastiukadia.com. Nah, berikutnya teman-teman, ini setelah Jember ya, ini ada lagi yang terbaru ya. Ini dari dari Bupati Samosir ya, atau dari Kabupaten Samosir. Nah, di sini untuk Kabupaten Samosir ini lebih baru lagi. Kalau di Jember tadi adalah 22 Oktober, kalau di Samosir ini 24 Oktober 2022 ya. Jadi 2 hari setelah pasca data itu ditutup. Ini berdasarkan dari surat PLT ya, aparatur Menpan RB perihal dengan pendataan tenaga non-ASN. Terus terkait dengan tindak lanjut ya pendataan di non-ASN. Nah, ini di instansi pemerintah, maka sesuai di Menpan RB ya disebutkan bahwa pendataan terhadap tenaga non-ASN dilaksanakan bukan untuk pengangkatan, ini jelas ya, bukan untuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Terus berikutnya ini ada berikut daftar nama tenaga non-ASN terlampir dan akan diumumkan melalui laman samosir.co.id. Pengumuman Bupati Samosir bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ini kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa dilakukan konfirmasi lagi ya, karena sudah tidak dapat diganggu gugat. Di sini dijelaskan ada daftar nama tenaga ASN kondisi final ya. Jadi kondisi final artinya ini sudah selesai ya. Meskipun nanti finalnya itu masih di tanggal 31 Oktober 2022 untuk di masing-masing instansi. Di sini sudah dijelaskan daftar nama tenaga non ASN di lingkungan Kabupaten Samosir ya. Ini kalau kita lihat data ini ada 9 ya. Terus ini yang terakhir 9 sama di 359 ya. Nah, ini kalau kita cek di sini teman-teman. Kalau kita cek di Samosir ya, ini datanya berapa? Nah, ini di Kabupaten Samosir. Nah, kalau kita cek teman-teman Samosir ya, ini ada 1000 ya, 1219. Ini ya, ini tentunya banyak sekali data-data yang sudah dihapus ya berdasarkan dari verifikasi ulang. Oh, di sini banyak ya, di sini ada 843, terus ditambah lagi ini ya. Nanti teman-teman bisa cross check secara mandiri apakah data kalian itu masih ada. Tetapi kalau kita lihat teman-teman untuk sampai saat ini ya, kalau kita lihat karena ini 24 Oktober, ini tentunya datanya di pendataan non-ASN ini tentunya masih ada. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa datanya masih ada ya? Karena data ini ditampilkan ya per 3 Oktober 2022. Jadi ya bisa jadi data ini memang belum dihapus ya di aplikasi pendataan non-ASN. Tetapi nanti kalau data ini ditampilkan ya per tanggalnya ini misalkan ya 24 Oktober atau 25 ya, karena berdasarkan dari sini ya. Berdasarkan dari data yang sudah difinalisasi ya, ini di Jember apapun di Samosir.
Misalkan ada data ditampilkan di sini, ini kalau lebih dari misalkan tanggal 25 Oktober berarti mungkin data-data non ASN ini yang ada ini sudah dihapus, jadi sudah tidak ada. Nah, nanti tentunya ya sesuai dengan edaran bahwa untuk final itu adalah tanggal 31 Oktober. Nah, tentunya data ini nanti yang sudah dihapus dari sistem aplikasi BKN tentunya per tanggal 31 Oktober tentunya data-data nama ya yang sudah tidak ada di sini, tidak ada di dalam lampiran pengumuman final di masing-masing instansi. Tentunya nanti di pendataan non ASN tentunya ketika dicari mungkin datanya sudah hilang atau tidak ada karena sudah dihapus ya, karena tidak memenuhi persyaratan. Seperti itu teman-teman ya, terkait dengan informasi terbaru terkait dengan pengumuman hasil verifikasi oleh BKD atau instansi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.